selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa fantastis. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Jangan kemana-mana, siapkan Alkitab, siapkan alat aktivitas kalian dan simak baik-baik cerita kakak Layan hari ini. Ya, selamat beribadah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali di hadapan tahta-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai impah kami. Tuhan kiranya mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah kami ini walaupun melalui media sosial, melalui YouTube, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan, membaca firman Tuhan, sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik, kami dapat tenang, kami dapat mendengarkan cerita dari kakak Layan, sehingga menjadi pelajaran baru buat kami. Memberkati kakak Layan juga Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan, biarlah dapat berkata-kata seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 13. Saya jemput adik-adik berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Judulnya, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, janganlah melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Apa kabar adik-adik? Ya, sudah siap mendengarkan cerita kita minggu ini? Sekarang duduk manis ya. Ya, tadi Kakak Umi sudah membaca Alkitab dari 1 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Ya, cerita itu pasti adik-adik sudah tahu kan? Ya, ceritanya tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dalam pelayanannya di Korintus ya Bunda Tati ya. Rasul Paulus ini ya, dia melayani di kota Korintus itu selama 18 bulan ya. Waktu cukup lama ya. Seperti di gereja kita ya, Bunda Tati, di gereja Bahtera Kasih itu sebelum pendeta yang sekarang Bapak Pendeta Robert Wage, sebelumnya kan ada Pendeta Ferry ya. Ya, jadi begitu Bapak Ferry sudah menyelesaikan tugasnya, ya berganti dengan
pelayan yang baru, Baru, ketua ya. jemaat yang baru. Ya, jadi pada saat itu di Korintus, Rasul Paulus ini membentuk jemaat Korintus selama 18 bulan. Ya, waktunya cukup lama ya. Ya, Rasul Paulus ini berasal dari kota Tarsus, ya, di yang sekarang itu lebih kita kenal dengan nama Turki, ya, Turki. Siapa yang tahu tuh Rasul Paulus itu sebelum dia jadi rasul, dia adalah seseorang yang yang tidak mengenal Tuhan, iya. yang selalu itu ya anak-anakku sekalian, Menganiaya. yang selalu menganiaya orang yang mengenal Tuhan. Iya. Bahkan Bunda ini tahu tidak, satu hari dia mau pergi satu tempat, dia mau pergi untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang yang mengenal Tuhan. Oh, saya tahu Bunda Tati. Bunda Inayat, Akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Ya. itu asal Tapi pada muasalnya. saat itu namanya bukan Paulus, Bunda Siapa Tati. ya? Ada tahu enggak siapa ya? Ya, betul. Alah. Namanya adalah Saulus. Ya. Bagus. Jadi nama Saulus itu setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah, ya. Dia makin mencintai Tuhan Yesus dan mengikut pengajaran Tuhan Yesus. Akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Ya. Jadi dalam pelayanan tugasnya mengabarkan Injil Tuhan di kota Korintus, ini Paulus sangat bagus ya. Jadi jemaat itu dulunya jemaat yang tidak punya apa-apa, Bunda Tati, tidak rata ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, Ada yang tapi iya. mereka saling Saling berbagi, Bunda berbagi. Tati ya. Jadi yang kaya mengumpulkan hartanya semua, dibagi. Jadi gitu ya Bunda. Iya. Kalau kita punya kue, kita punya biskuit, berarti kita harus bagi-bagi dong. Iya, jadi Begitu. jemaat di Korintus Sama ini dengan jemaat Korintus. dia berbagi, Bunda Iya. Tati. Akhirnya dalam perjalanan pengkabaran Injil dia selalu mengandalkan itu namanya musyawarah. Waduh, Ya, dia selalu bagus ya. berunding ya, Berunding. supaya bagaimana supaya kesejahteraan persekutuan di kota Korintus tetap berjalan, Bunda Tati. Nah, pelayanan Rasul Paulus ini semakin menyebar, Bunda Tati, tidak hanya di kota Jadi Korintus. kita nggak boleh ya Bunda ini kalau misalnya ada sesuatu itu nggak boleh ambil keputusan sendiri. Nggak boleh Harus berunding ya. harus berunding ya. Ya, setelah itu Rasul Paulus pergi ke Efesus, Bunda Tati. Terus siapa ya yang menggantikan? Nah, setelah Rasul Paulus pergi ke Efesus, datanglah yang namanya Apolos. Apolos ini juga pekerjaannya sama yang tadi waktu Bunda ini bilang setelah Pak Ferry itu ada Bapak ketua jemaat Robert kita, Wage. yaitu apa? Robert Wage di GPIB Bahtera Kasih Jemaat Makassar. Nah, itu tugasnya Pak Robert Wage itu melanjutkan pelayanan dan penginjilan. Jadi Iya, sama betul. Apolos ini. Iya. Tetapi Bunda, ini Apolos karena masih muda, dia banyak mendengar masukan dari Aquila dan Priscilla. Jadi ya dia lebih semangat lagi Tapi ya. dia mendengarkan enggak itu, Bunda ya? Bahwa dia dengar-dengar sungguh-sungguh. berarti dia rajin ya, Dia Bunda ya? rajin, dia taat. Makanya pengajarannya itu, aduh, lebih gimana ya karena masih muda ya. Iya, semangat ya, Bunda. Bersemangat, menggebu-gebu. Tapi Semangat ya. bagus sebenarnya Bunda ini bagus, tetapi aduh ada masalah akhirnya. Jemaat itu tadinya mulai cekcok karena yang satu bilang begini, ih tidak deh, Rasul Paulus paling bagus ajarannya. Yang satu bilang tidak, Ih, Bapak iya, Apolos. iya saya Akhirnya, dengar. aduh. Akhirnya mereka berselisih ya, Bunda Tati. Iya. Jadi jemaat di Mulai Korintus itu bentrok, mulai jadi ribut-ribut. hampir terpecah ya, Bunda Iya. Tati ya. Jadi ada dua kelompok yang membela Rasul Paulus, ada juga yang membela Apolos. Nah, Nah, hal itu membuat Rasul Paulus yang Sedih ada akhirnya. di Efesus itu merasa Iya, sedih. Dia ada yang bilang gini, ih itu Bapak Paulus itu kan dia sudah tidak bagus, dia kan tua, terus dia kan beginilah begitu. Terus ada yang bilang, tidak, Bapak Paulus ada tidak, Apolos gontok-gontokan. Akhirnya bilang, mulai deh Bunda. Itu tadinya jemaat yang waktu Bapak Paulus cerita Iya.
kasih bagus, dia kasih berkumpul, saling musyawarah, mulai ribut. Nggak bisa, saya harus dihormati. Iya, Saya nggak iya. mau berbagi, Betul, itu bukan golongan saya. Waduh. Akhirnya Gimana itu tuh, Bunda Bu? Tati cerita itu kedengar sama Rasul Paulus Bunda Tati. Ini jemaat Ya. mulai, Iya. aduh gimana Iya, ini? Betul. Lihat ini, dia beritahu. Ini gimana ini waktu mendapat tidak Bapak Apollos lebih bagus. Terus enggak, waduh ini gimana ini? Iya. Nih Jadi, akhirnya. Adik-adik, Rasul Paulus mendengar berita itu semua ya. Dia mendengar dari keluarga Chloe bahwa hampir terjadi perpecahan di kota Iya. Korintus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaatnya yang di Korintus ya, bahwa aku yang menanam, Apolos Ya, yang menyiram, tetapi hanya Tuhanlah yang bisa memberikan pertumbuhan. Jadi intinya semua terletak di tangan Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat ya adik-adik, sesuatu yang sudah dimulai dengan baik ya, seperti tadi lagi. yang sudah dibentuk oleh Rasul Paulus ya untuk jemaatnya di Korintus yang saling berbagi, saling mendukung, Harus dilanjutkan terus, harus dilakukan terus. harus tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak boleh ada yang merasa diri lebih hebat. Betul, Bunda Nggak boleh Tati. ada merasa diri, saya kan lebih mampu. Jadi Iya. kan harus saling menolong sama Iya, dengan jemaat betul. mula-mula. Ya, jadi adik-adik pesannya ya buat adik-adik yang ada di rumah Ya. ya, bahwa dalam kondisi pandemik seperti Ya. sekarang ini kita kan tidak bisa kemana-mana. Iya, harus di rumah Kita saja. harus berada di rumah. Jaga kesehatan. Kita selalu berinteraksi dengan papa, Pak, dengan mama, Mama, dengan opa, oma, kakak, dan adik ya. Kalau di rumah kita tidak saling membantu, tidak saling mendukung, tidak saling merendahkan hati, pasti Bisa akan terjadi perpecahan. Nanti enggak karu-karuan semua. Nah, buat adik-adik jangan merasa bahwa adik-adik masih kecil tidak bisa saya mau Iya, dukung apa. jadi yang Saya masih tidak TK bisa Bunda bantu Tati. angkat kotor yang ada masukkan tempat sampah. Iya, buat adik-adik yang TK bisa bantu papahnya, mamahnya. Mungkin Yang bisa kakak-kakak yang tanggung itu kan buang bisa bantu sampah. mama cuci piring, Betul. petik-petik sayurnya Ya. kan bisa setelah belajar tapi ya Iya. bunda ya. Terus kalau lagi nonton televisi tidak boleh berebut, Iya. harus bergantian, Bunda Tati. Nonton sama-sama. Nonton sama-sama. Kakak jelasin. Iya. Ini bagaimana ceritanya supaya adiknya juga bisa ngerti. Iya betul. Terus ya buat adik-adik ya yang berada di rumah ya bisa juga mendukung teman-temannya yang ada Iya. yang tidak bersama-sama dia Di rumah ya terus Bunda mungkin Tati, yang mungkin ada kendala. tidak bisa bertemu Iya, ya. Jadi bisa kalian bisa saling mendukung mereka semua. Dengan apa itu? Lewat apa? Dengan saling mendoakan. Jadi ingat ya, adik-adik harus saling mendukung dalam doa supaya pandemik ini cepat berlalu kita ya. bisa Kita kembali normal, bisa bersekolah, kembali berimpah, ya, dan kita bisa kembali lagi Iya, beraktivitas seperti beraktivitas sedia sedia kala. Jadi Jadi intinya di dalam keadaan seperti ini Ya. kita harus saling dukung, harus bersatu, saling mendoakan, berbagi dan tolong menolong. betul ya. ya. Oke. Saling mengasihi satu Satu dengan sama yang lain. lain. Oke Bunda Tati. Iya Bunda ini. Ya. Oke. Sampai jumpa di cerita yang Akan berikutnya. Sekarang kita lihat aktivitas kita ya. Oke? Oke, siap? Oke. Ya, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat miniatur ya dari kertas origami, kertas warna. Anak-anak saling mendukung di dalam Tuhan, ya. Yang kita butuhkan adalah kertas, karton manila.
ya. Karton Manila. Kertas HVS warna, silahkan warna apa saja boleh ya. Gunting, cutter, double tip, lem, kertas, penggaris. Ya, langkah pertama. Nah, karton manilanya tadi yang sudah dipersiapkan dilipat 2 memanjang seperti ini, lihat. Kemudian jangan lupa lagi minta pertolongan mama untuk menggunting. Setelah digunting, nanti akan jadi bentuk seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa adik-adik, bisa? Bisa. Setelah itu kita ambil apa tadi? Apa ini? Bunda? Penggaris. Penggaris. Nanti kita akan menggambar bentuk salib seperti ini, ya. Kemudian nanti kenapa harus 2? Karena salibnya nanti ini kan akan berdiri, akan diberi perekat di bawahnya, ya. Kemudian, nah kurang lebih seperti ini setelah menjadi, karena ini dilipat ujung kiri kanannya, di ujung depan dan belakang, lipat keluar dan lipat ke belakang, karena ini nanti akan berdiri seperti ini, ya. Setelah dikasih perekat, Ya. ya. Salib sudah siap, kita mau membuat orangnya. Kertas HVS warna yang tadi sudah dipersiapkan dilipat menjadi 3 bagian memanjang ya. Seperti ini, harus sama ya adik-adik, supaya nanti jadinya lebih bagus. Ya. Nanti setelah itu setelah dipotong akan hasilnya seperti ini. Jadi lembaran-lembaran panjang ya. Ya. Jadi lembaran panjang kita lipat menjadi 2. Ya. Habis itu kita bagi lagi menjadi 3 ya. Yang sama bagiannya ya. Oke. Setelah sama bagiannya, kita buka kembali lipatan tersebut, kita bikin zigzag dia. Ya. Perhatikan zigzag ya. Ya. Kita tutup kembali, kita lipat menjadi 2 ya. Setelah jadi seperti ini ya, dari bagian dalam ini nanti kita akan bentuk ya, kita bentuk skemanya untuk membuat orang ya, seperti ini ya, setengah lingkaran kecil ya, garis melintang ya. Setelah itu kita gunting ya. Ya. Setelah kita gunting ya, dia akan menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Ya. Oke. Nanti di bagian kaki dari orangnya ya, di bagian kaki dari orangnya ini kita lipat setengah senti saja ya. Kita lipat ke dalam dan kita kasih double tip ya di masing-masing kakinya ya. Setelah itu kita buka double tipnya ya. Kita siapkan bagian boleh dari kotak bekas snack ya, atau kotak sepatu, atau kotak toples plastik bekas ya, dari sosis juga boleh ya. Nah, kita tempelkan salibnya di atasnya dulu, di tengah ya. Ya. Oke. Ya. Salib, agar kita buka sedikit kakinya seperti ini Bunda ya. Oke. Terus bantu saya Bunda, kita tempel lah orangnya di tengah-tengah ini. Ya. Oke. Ya. Ya, nanti adik-adik bisa kasih tulisan di masing-masing orang ini nama anggota keluarga ya. Papa,
mama, kakak, opa, oma. ya. Kalau mungkin lebih terserah adik-adik mau tulis siapa ya. Boleh Mungkin disambung omnya. lebih banyak lagi kalau Disambung misalnya nih. lebih Kalau mau panjang lagi saudaranya masih kurang panjang, sambung lagi orangnya ya. Oke adik-adik, ya. Pesan kakak kali ini tetap di rumah saja ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa Rajin kalau cuci. kemana-mana Bunda Tati Pakai harus pakai masker. masker. Jangan lupa setelah pegang sesuatu Harus pakai hand sanitizer. sanitizer. Dan Jadi salam sehat sehat dan di rumah saja. ingat, jangan sekali-sekali coba-coba keluar rumah karena di luar masih banyak Satu lagi Bunda Tati kita lupa. Kita harus mendukung saudara-saudara kita Ya. yang lagi melaksanakan ibadah ibadah puasa. Tidak Ya. boleh makan di luar ya. Makan luar, Kita nggak boleh saling teriak-teriak, mendukung. nggak boleh pamer-pamer ya. Ya, kita mendukung mereka dengan tetap diam di rumah. Diam di rumah, Menghormati saudara-saudara kita dan ya. mendukung juga dalam doa supaya supaya mereka bisa kuat berpuasa dalam pandemi COVID ini. Oke adik-adik, sampai jumpa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dan Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Sekarang adik-adik persiapkan persembahannya. Kita taruh persembahannya di tangan kanan dan kita berikan persembahan dengan sukacita. Sambil persembahan kita berikan, mari kita semua bernyanyi lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin gelap, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin gelap, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa Dikau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah walaupun hanya dengan online Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa pada pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini tidak sia-sia, tetapi kami mau pakai untuk kelanjutan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang kami sudah dengar bersama. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa di mana Tuhan pada saat ini negara-negara yang ada di dunia ini telah mengalami goncangan, yaitu COVID-19, khususnya negara kami, negara Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, dan Engkau memberkati presiden bersama dengan wakil presiden, dengan aparat-aparatnya. Tuhan, berkatilah mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, sertai mereka, memberikan sukacita dan sejahtera, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, cobaan, godaan, bahkan COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Engkau tetap melindungi kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal karena COVID-19. Tuhan, Engkau menghiburkan mereka. Engkau menolong, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka, dan mereka terhibur oleh karena kasih setia-Mu. Kami mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan, bagi kami semua. Engkau tuntun, pimpin, pelihara kami, sertai kami, anak-anak kami dari sektor 1 sampai 12 Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka. Biarlah ya Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan orang tua atau keluarga mereka, Engkau tetap memberkati kehidupan mereka. Juga kami mau berdoa bagi kakak-kakak layan dari sektor 1 sampai 12. Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi pemateri-pemateri kami, ibu-ibu pendeta. Tuhan, tolong mereka
Berikan selalu senantiasa kekuatan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya, cobaan, bahkan maut sekalipun Tuhan. Engkau tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa pada saat ini dengan persembahan yang kami berikan. Tuhan berkatilah persembahan kami ini walaupun sedikit, agar kami boleh mempergunakannya itu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa harapan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Anak-anakku, ibadah IHMPA hari ini telah selesai. Pesan buat adik-adik semua, jadilah teladan di dalam kerendahan hati, dalam keadilan, dan saling mendukung serta saling menolong. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati IHMPA kami hari ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu menjadi kesenangan hati Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
jumpa minggu depan. Yesus memberkati. Dadah.